Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat halaman 35. Maknanya nanti ketika sudah kumpul semua ya. Latifatun, sesuatu yang lembut ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ulang lagi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum salasun, at-tibu wan nisa'u wa qurratu aini fi shalah." Aku cinta di dunia ini, yang ada di dunia ini yang aku cintai 3 perkara. Yang pertama wangi-wangian, yang kedua adalah perempuan, yang ketiga adalah menjaga kekhusyuan ketika sholat. Artinya kalau Kanjeng Nabi cinta 3 perkara ini, maka ketiga perkara ini harus kita jaga, kita laksanakan, kita pelihara. Wangi-wangian di sini berarti bisa diartikan memakai wangi-wangi yang non alkohol, dan juga bisa diartikan kita harus sebisa mungkin ketika berkumpul dengan orang lain, dengan teman atau dalam satu acara, berpenampilan yang baik, yang rapih, jangan sampai kumel, kucel, bau seperti itu ya. Kemudian wanita perempuan, berarti kita juga harus melindungi perempuan, baik harkat, derajat, martabatnya. Kalau kita lihat ada perempuan yang dihina, ada perempuan yang sedang dikerjai, bahkan kasarnya perempuan yang sedang dianiaya, berarti kita harus bisa menolong, jangan membiarkan. Kemudian yang ketiga, kita juga harus bisa sebisa mungkin qurratu ayuni, menjaga mata ya. Ini maksudnya menjaga hati kita, mata kita, anggota badan kita khusyuk, tertuju ketika sholat hanya kepada Allah. Kemudian waqala Abu Bakr As-Siddiq, wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga sama. Pokoknya ini menceritakan tentang bahwa dunia ini yang dicintai oleh Nabi, oleh para sahabat, bahkan Jibril, Allah, dan ulama yang 4. Sekarang Abu Bakar Siddiq nih, cinta dunia itu cinta apa? Lebih dicintai yang pertama adalah al-julusu baina yadaik. Bisa duduk dengan engkau ya Nabi itu. Bisa duduk bareng. Duduk bareng tuh ya ngobrol, mendengarkan tausiah Kanjeng Nabi, itu sangat senang. Kemudian wassalatu alaika. Sahabat Abu Bakar senang sekali sholat berjamaah bareng dengan Kanjeng Nabi. Yang ketiga, wa infaqu mali alaika. Sahabat Abu Bakar senang sekali menginfakkan, mensodakohkan hartanya kepada Kanjeng Nabi. Waqad anfaqa Abu Bakrin al Nabi sallallahu alaihi wasallam 40,000. Sungguhnya Abu Bakar Siddiq menginfakkan hartanya 40.000. Nah, disahut oleh sahabat Umar. Sahabat Umar juga sama. Saya cinta dunia ini 3 perkara. Yang pertama adalah al-amru bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Bahasa kita mah yuk salat yuk. Yuk jemaah yuk. Yuk tahajud yuk. Yuk sedekah yuk, menyuruh kebaikan. Yang kedua, wan nahyu 'anil munkari, mencegah kemungkaran. Melihat ada yang berbuat jahat, dicegah. Ada yang mau minum-minuman, dicegah. Lihat ada yang perampok apa ya, dilawan. Itu mencegah kemungkaran. Ada yang enggak benar, dikoreksi seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sahabat Umar cinta dunia ini adalah wa iqamatul hududi, menegakkan hukum. Itu sajalah.
menengahkan pira-pira batas, maksudnya hukum, menegakkan hukum. Karena hukum, undang-undang, peraturan itu dibuat supaya ditaati, bukan dilanggar. Ketika ada peraturan orang itu melanggar, berarti siap-siap menerima sanksinya seperti itu. Ya, kayak kalian misalnya nih di pondok ini ada yang melanggar peraturan, misalnya ada yang pacaran ketahuan, ya siap harus menerima hukumannya, entah itu dibotak, ya, entah itu disiram air selokan, umpamanya gitu, entah itu dikeluarkan, entah itu ini, jadi harus siap. Qomatul hudud. Kemudian sahabat Utsman, saya juga sama mencintai dunia ini 3 perkara. Yang pertama adalah it'amut ta'am, senang sekali memberikan makanan, ngasih makan kepada yang lapar, ngasih makan kepada miskin, terutama sekarang di bulan Ramadan, ngasih makan kepada orang yang berbuka puasa, itu pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, wa ifsya'us salam, menyebarkan salam atau bahasanya someah, kalau sudahnya someah. Ya. Kalau ada ketemu dengan teman, negor, assalamualaikum gitu ya. Murah senyum salam sapa gitulah. Ya. Tuh, ifsya'us salam. Jadi enggak ketemu dengan teman cuek. Lirikan pedas, bukan begitu, bukan. Ya. Menebarkan salam, menebarkan perdamaian, kedamaian ya. Di sini lebih kepada itu. Kayak tadi memulai salam ya. Kemudian yang ketiga, sahabat Utsman senang dunia ini adalah wassolatu billaili wan nasu niyamun. Senang sholat di malam hari sementara masyarakat sedang tidur pulas. Berarti sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, seneng tuh. Karena salah satu keutamaan sholat tahajud, kalau kalian pengen terkenal, pengen viral, ya itu caranya. Salah satunya adalah sholat tahajud. Ketika orang banyak mereka sedang tidur, kita sholat, insya Allah nanti kita akan terkenal. Itu salah satu caranya. Kalau bahasa kasarnya gitulah ya. Kalau lebih luasnya lagi ya banyak keutamaan sholat tahajud ya, doanya cepat diijabah, banyak ya, bisa menenteramkan hati, banyak sekali, banyak. Kemudian sahabat Ali juga sama, cinta dunia ini 3 perkara. Yang pertama ad-darbu bisaif, senangnya adalah memukul dengan pedang, berarti berperang. Karena sahabat Ali kan masih remaja dulu ya. Jadi dulu itu bukan ilmu yang paling utama, bukan. Kalau sekarang kan ilmu, iya enggak? Kalau dulu karena memang zamannya peperangan, yang paling utama adalah jihad, mati dalam keadaan syahid. Itu di perang, di medan perang. Makanya sahabat Ali senangnya adalah ad-darbu bisaif. Ya, berperang. Yang kedua wasaumu bisaifi, berpuasa di musim panas. Tuh, sahabat Ali ini senengnya berpuasa di musim panas. Lagi panas-panasnya puasa. Kemarin panas banget nggak? Kemarin panas banget ya? Kemarinnya lagi panas banget nggak? Istri bapak aja sampai aduh panas, aduh sana panas. Bapak, kan rumah bapak di depannya karataknya. Kan dulunya kan rumah bapak nggak karatak, nggak belabur lah. Dulu kan tanah, ada pohon peteknya di depannya tuh ya, masih rindang lah. Sekarang udah dikaratak jadi nyemprot, panas. Aduh ini enak sih, enak di belabur ya, nggak becek tapi panas. Aduh ya jangan apa tuh, bapak paling ya guyonan bapak tuh bercandanya, yang sudah-sudah jangan disesali. Apapun yang sudah-sudah biarlah terjadi, itu adalah takdir Allah. Tidak boleh menyesali yang sudah-sudah. Bapak juga sama nih, buat gigi saja sudah habis 10 juta. Kalau dipikir-pikir mah aduh,
Paling 10 juta eman pisan ya. Udah mah gigi palsunya jarang dipakai ya Bapak. Kalau dipakai cadel. Paling Bapak dipakai malam gigi atasnya doang. Yang bawah kalau dipakai lepas lagi. Lagi makan lepas, copot. Kata anak Bapak tuh, "Ih, ayah apa itu yang keluar?" Di bawah paling yang pakai kalau malam yang atasnya doang. Kalau lagi puasa, Bapak ngerasanya kurang afdol lah. Ada benda yang masuk ke mulut tuh kurang afdol Bapaknya itu. Meskipun nggak sampai batas ya kan nggak batal ya sampai sini, cuman Bapaknya kurang afdol lah. Nggak dipakai kalau siang. Kan buat makan sih, karena gigi gerahamnya nggak ada. Nggak ada. Nah, yang tadi itu berpuasa ya, puasa di musim panas. Kemudian Sobat Ali senang dunia ini. Yang ketiga adalah wa ikra'ud dhaif, nyuguhi tamu. Kalau ada tamu tuh bukan nggak seneng, ih tamu teh datang deh, ih tamu teh, ih nggak begitu, nggak, tapi seneng. Jadi nggak merasa terbebani, ya, nggak merasa rugi karena ngasih jaburan, enggak. Karena tamu itu nanti pulangnya bawa dosa-dosa kita. Makanya teman Bapak itu kalau main, Bapak kan nyuruh, wajib nginep di sini. Nggak mau ah. Kenapa sih? Pokoknya wajib nginep. Mau ah. Ya kenapa kamu nginep? Saya nggak sudi. Nanti pulangnya berat bawa dosa-dosa kamu. Apa tuh? Main sebentar aja. Mungkin dosa kamu udah saya bawa banyak ini. Apalagi nginep tuh. Itu mah peribahasa ya. Guyonan tuh mah. Guyonan. Bisaan ya. Teman Bapak kalau sama sahabat teman gitu bahasanya. Tapi Bapak serius. Nyuruh nginep, gak apa-apa. Nah, setelah Kanjeng Nabi dan 4 sahabat berbicara, malaikat Jibril turun. Kemudian bilang, saya juga cinta dunia ini 3. 1, saya senang ketika turun kepada para nabi. Ketika oleh Allah disuruh turun kepada nabi. Yang kedua, malaikat Jibril senang ketika menyampaikan wahyu risalah kepada Rasul. Ini malaikat Jibril senang. 2 ini. Yang ketiga, yang disenangi malaikat Jibril yang ketiga nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang disenangi malaikat Jibril. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini. Makanya kita kalau dapat rezeki sering-seringlah baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sakit, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah sedang sayang sama saya, gitu kan? Kan kemarin Bapak jelaskan, ketika Allah senang kepada hambanya, ketika Allah cinta kepada hambanya, Allah memberikan musibah, gitu kan? Cirinya Allah senang tuh Allah ngasih musibah. Paman rodia, kalau orang itu ridho, ikhlas. Misalnya gagal panen atau meninggal ya, adiknya meninggal, ibunya meninggal, bapaknya meninggal, anaknya meninggal, ridho ikhlas, falahu ar-ridho, maka dia akan mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Artinya bakal dapat tambah kenikmatan, keberkahan gitu. Tapi sebaliknya, faman waman sakhito falahu asuh. Barang siapa yang dikasih cobaan oleh Allah, enggak ridho, kuku lutus, menggerutu, ngersula, sakitnya enggak udah, kapan sembuhnya sih ya? Kayak Bapak nih udah 3 tahun, kapan sembuhnya sih gitu kan? Misalnya ini mah, maka bukan malah nambah senang Allah, malah nambah benci. Itu 3 ya yang disukai oleh malaikat Jibril. Turun kepada Nabi, menyampaikan wahyu, dan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kata malaikat Jibril, kata malaikat Jibril nih, Innallaha ta'ala, ya, Gusti Allah sesungguhnya senang kepada dunia ini 3 perkara. Apa itu? Kata Allah langsung nih. Pertama, lisanun dakirun, lisan yang basah selalu dikir kepada Gusti Allah. Dikit-dikit subhanallah.
Ya, sering dikit-dikit baca sholawat, dikit-dikit ini. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Kalau orang yang hatinya bersyukur, berarti dia tidak akan ada yang namanya tidak menerima takdir. Dia bersyukur, dikasih apapun bersyukur. Takdir baik dikasih bersyukur, omong itu mah ya. Kasih takdir jelek ya bersyukur. Yang ketiga, wajah sadun alal balai sobirun. Allah senang nih. Jasad atau badan yang sabar ketika menerima atau mengalami musibah. Kita dikasih penyakit, kasih apapun ya sabar ya. Kalian dikasih penyakit cacar, korengan, sabar. Bapak juga sama dulu begitu. Bapak juga sama berbulan-bulan kasih korengan, pindah. Bapak memang nggak semuanya nggak langsung semua enggak. Pindah-pindah Bapak. Sampai diejek, dihina ya. Ini kan kalau sekolah kan tangan pendek. Ini merji di sini. Darah tuh di sini merji. Perempuan pada geuleuh lah, jijik gitu. Darahnya kelihatan sih. Yang paling sakit ketika korengannya di lutut. Aduh. Tambah yang paling sakit lagi ketika di bokong. Aduh, korengan. Duduk, wah. Udah nggak nyaman lah duduk. Korengan lagi di kelamin. Waduh. Di batang gitu. Iya, ada korengannya. Aduh. Untungnya sekarang kan mulus sudah nggak ada ya. Bapak juga aduh. Itu mah jangan diliatin ya. Intermezzo cuma ya. Intermezzo ya. Kalau di korengan di sini kan nulisnya kan susah ya. Aduh, nahan terus susah nulisnya tuh. Sakit gua nulis tuh. Korengan di sini. Yang terakhir korengannya budugannya di punggung tuh yang terakhir. Terakhir tuh Bapak. Jadi pertama tuh apa dulu ya, lupa ya. Pindah-pindah sih. Selangkangannya. Sakit lah. Sedap sekali. Sedap. Bapak begitu sama. Tapi setelah itu ya bebas lah. Sekarang ada bekasnya nggak ada, kok bekasnya mana? Hitam itu nggak ada. Benar hilang, itu bekasnya hilang. Karena pigmen kulit seseorang akan berubah kembali sesuai dengan pigmen kulitnya. Warna kulitnya makanya kalian yang warna kulitnya hitam jangan diputih-putih lah, udah alami saja. Ya pakai bedak ya sewajarnya. Sekarang anak bapak pakai bedak terus. Mau terawih ke bedak dimarahin. Ya nggak boleh begitu. Apa pengen terlihat cantik? Waduh. Bapak ini aduh ampun. Bapak mah dalam hati ya. Bapak ya nggak jadi masalah. Paling ibunya yang pelutus. Itu kan bedaknya kan lumayan itu harganya, ya enggak? Teman-temannya didandani semua. Bedak ya tuh, iya. Bedak mama mau habis ya ini. Sampai bapak bilang ya, apa perlu saya belikan bedak yang murah? Terus entonglah baik terlanjur tuh. Ya kalau anak perempuan seperti itu. Itu Gusti Allah ya, senang 3 tadi. Kemudian dari amal-amal ini yang dicintai di dunia ini ternyata ya fal amalu bihada kullihi min alamatil mahabbah. Barang siapa yang bisa mengamalkan dari semua ini nih yang disebutkan tadi, kesenangan Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Jibril, Gusti Allah. Kalau kita bisa min alamatil mahabbah, itu termasuk ciri-ciri cinta kita kepada Gusti Allah. Cinta kepada Gusti Allah, cinta kepada Rasul sama saja. Karena kita mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh tadi, ya. Apa tadi? 5 6 berarti ya. Khalifah, Kanjeng Nabi, malaikat Jibril, Gusti Allah. 7 berarti. Kemudian min alamatil mahabbah ya. Liman aroda ad-dukhul ya, kalau memang ingin termasuk kepada sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka orang tersebut akan bersamaku di dalam surga.
Tuh, kalau pengen bersama kanjeng Nabi ya tadi, ya. Ya kita bersama-sama lah Bapak juga. Walamma wasalah adalah hadisu ilal a'immatil arba'ati. Ketika hadis ini nih sampai ke 4 imam, Imam Hanafi, Maliki, Hambali dan Imam Syafi'i, maka beliau juga sama. Pertama, Imam Hanafi, saya cinta dunia ini 3 perkara, kata Imam Hanafi nih. Yang pertama adalah tahsilul ilmi fitulil layali. Saya senang menuntut ilmu, menghasilkan ilmu, mutolaah apa sajalah di malam hari. Tuh, tulil layal, sepanjang malam. Jadi sepanjang malam digunakan untuk belajar. Tuh, Imam Hanafi. Yang kedua, wa tarkut tarofu'i wa ta'ali. Imam Hanafi senang sekali meninggalkan sifat gumede, sifat luhur. Mohon maaf, pengen disanjung, pengen apa tuh, diagung-agungkan, itu meninggalkan. Makanya Bapak di acara apapun nih, di acara apapun ya, kalau misalnya yang sambutannya lupa, Ustaz, duh lupa tadi nama Pak Ustaz nggak disebut, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Misalnya kalian di belakang kan ya, yang saya hormati pengasuh pimpinan, pengasuh ini, pas datang bapak disebut. Kalau nggak ada, kalau bapak nggak ada kan nggak disebut, ya nggak masalah. Gitu. Bapak nggak masalah, nggak disebut kan nggak masalah. Ya. Karena nyebut satu aja udah termasuk kan, keluarga biasa dan keluarganya. Bapak termasuk keluarga. Jadi bapak nggak ada masalah. Bapak ada di situ nggak disebut, wah kurang ajar nih, saya nggak disebut. Enggak. Kalau seperti itu berarti tidak takut tarofu. Kalian pun sama nanti nih. Kalau jadi pejabat, jadi orang besar, ketika kalian misalnya nanti tidak disebut nih, jangan marah ya. Jangan marah. Tetap tawadu ya. Tonjolkan ketawaduan kalian. Meninggalkan gumede luhur kayak gitu. Sifat agung, sifat luhur, tinggalkan. Ini Imam Hanafi senang seperti ini. Jangan begini nih kalian jadi tokoh masyarakat misalnya ya, atau jadi ustadz atau jadi ulama di masyarakat misalnya. Ada tahlilan, nggak diundang ngambek. Yang muda nggak ngundang saya, kurang ajar. Saya dianggap enggak sih? Kayaknya saya udah nggak dianggap lagi. Astagfirullah. Nah jangan seperti itu, awas. Ini bapak nih, bapak ngomong nih ya. Bapak di masyarakat ini mau diundang ke, nggak diundang ke, no problem. Ya, no problem. Nggak jadi masalah. Bapak nggak mau gibah nih, bapak nggak mau gibah. Tapi ambil hikmahnya ya. Kita hanya mengambil hikmah, tidak menjelekan seorang. Pernah satu ketika ada yang meninggal, diajikan 7 hari. Kan ada uangnya kan? Ya nggak? Bapak nggak diajak. Bapak nggak ngambek biasa aja. Tapi yang nggak diajak yang lainnya ngambek sampai memusuhi ketuanya. Sampai wah bahasanya kasar binatang. Gara-gara nggak diajak ngaji di makam. Cek bapak, aduh ya Allah ya Karim. Apa hubungannya ini kok ngambek? Kan yang penting mah acara berjalan, ya nggak? Yang penting mah kan ada yang ngajiin. Yang ngaji siapa saja terserah, ya nggak? Mau kita yang ngaji kayak mau orang lain yang ngaji kayak nggak jadi masalah. Kenapa sih ngambek? Karena nggak kebagian ini. Makanya bapak pernah marah di satu waktu, bapak pernah marah. Bapak pernah marah, benar? Pernah marah. Marahnya kenapa? Karena ketua baru dikasih nih oleh sahibul apa tuh keluarga mayit lah ya, baru selesai dikasih uangnya, dia bilang jam belum, awas jam dulu, biar sekarang dibagiin. Bapak ketika itu langsung pulang. Mana belum dibagi? Tuh ada perlu. Bapak dalam hati udah sebodoh itu mah. Misalnya diambil ikhlas benar. Bapak istighfar tuh ya Allah. Kok ada orang seperti ini? Kalian jangan sampai nih begini.
Artinya jangan sampai meskipun kalian butuh uang, jangan sampai kalian ngaji Quran terhalang oleh dunia. Kalian ngaji di makam seminggu, misalnya contoh nih, keluarga almarhum udah nyiapin uang ya, ternyata uangnya hilang lah, nggak bisa bayar. Ikhlas, jangan nuntut, terus saya udah capek ini masa mau dibayar. Nggak usah. Kita niatnya ngaji Quran ya karena Allah menghadiahkan kepada yang meninggal. Adapun dikasih mah bonus tuh mah. Kalau nggak dikasih, ikhlas, yakin nanti ada balasannya. Kalau memang peraturannya biasanya segitu, nanti bakal dapat lebih dari segitu. Bapak ketika itu langsung pulang, jengkel sih. Ucuk-ucuk datang, Kang Ajay. Ini bagiannya. Oh masih kebagian. Ya sudah, ajarakallah. Wajar kata orang. Katanya dipotong. Ya, beri potong berapapun nggak apa-apa. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Bapak nggak pernah menggerutu di belakang. Lapor ke bapak ya. Ini kok dipotong. Aduh, udahlah. Jangan terhalang oleh dunia. Bapak ngasih contoh ke kalian nih, bukan bapak sum'ah ya. Sum'ah itu adalah menceritakan perbuatan sendiri untuk dipuji, bukan. Maksudnya kalian nanti di masyarakat jangan sampai gara-gara uang berselisih. Awas, penting nih. Kejadian masalahnya nih. Lanjut ya. Yang ketiga yang disenangi oleh Imam Hanafi adalah belum juga selembar ya. Meninggalkan hatinya dari cinta dunia. Jadi menyepikan hatinya dari dunia, mengkosongkan hatinya dari dunia. Jadi nggak ada hatinya tuh pengen jalan-jalan, pengen ini nggak ada dikosongin hatinya tuh. Imam Hanafi ya. Kemudian Imam Maliki senang dunia ini 3 perkara. Yang pertama adalah mujawiratun. Mujawiratun bahasanya inilah apa tuh? Bukan tetanggaan tapi sholatlah ibadah di raudhahnya Kanjeng Nabi. Jadi kan raudhah tempat makam beliau ya Kanjeng Nabi. Di situ kan pahalanya besar. Jadi senang sekali Imam Maliki beribadah di situ di makamnya Kanjeng Nabi di raudhah. Kalau yang ibadah haji tahu raudhahnya. Kemudian yang kedua wa mulazamatut. Nah, menetepi di pasareane Kanjeng Nabi. Ya, intinya disitulah. Tidak hanya bisa ibadah, tapi langgeng, continue, terus menerus, pengen lama ibadah di situ di makam beliau. Imam Maliki senangnya tuh. Yang ketiga, wa taqdimu ahli baitihi. Imam Maliki senang mengagungkan ahli baitnya Kanjeng Nabi. Atau berarti kalau kita memuliakan para habaib. Jangan sampai kita membenci habaib, jangan sampai awas. Meskipun mereka misalnya ada ya yang namanya manusia kan ya, ada dosanya lah ucapan, laku. Kita jangan benci kepada orangnya lah, jangan. Ya, cukup jangan ditiru yang jeleknya, tetap kita benci semata-mata tetap kita cinta maksudnya. Kita cinta kepada para habaib semata-mata kita cinta kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Imam Syafi'i mencintai dunia ini 3 perkara. Yang pertama adalah al-khuluqu bit-talattub. Bit-talattub ya. Berakhlak dengan lembut. Akhlaknya lemah lembut. Imam Syafi'i ini lemah lembut ya, tutur katanya lemah lembut, perangainya, sikapnya Kalau Bapak kasih contoh mah ya, pokoknya banyak lah. Kejadian-kejadian, masalah-masalah yang mana beliau selesaikan dengan cara diteliti, dengan cara sabar. Beliau dalam menghukumi itu ya sabar, harus benar-benar diteliti dulu. Ini hewan ini haram atau halal, dihitung dulu kakinya ada berapa, dari mana hidupnya, dihitung sampai diteliti benar-benar, baru dihukumi. Kemudian yang kedua, Imam Syafi'i senang dunia ini adalah
Wa tarku ma yuaddi ila taqallub, meninggalkan sesuatu yang memberatkan kita. Awas nih, penting nih, kalian nanti jadi bapak dan ibu keluarga nih. Sesuatu yang memberatkan jangan dikerjakan. Contoh, kita benar-benar nih nggak punya uang pisan nih, nggak punya uang seperak pun nih, cuma ada bias-biasnya unggul. Misalnya nih, gaji pendapatan tetap nggak punya. Misalnya ada along-along. Ayo mangga yang mau sumbangan ke musola ini, malam mau rajaban, segitu misalnya ya, mau rajaban, berapa sajalah. Ya kalau kalian benar-benar pengen ngasih, ya ngasih mangga. Sekiranya itu nanti bisa diganti oleh kalian. Tapi yang dia maksud jangan begini nih, udah mangga punya, karena yang lain ngasihnya 1 juta, kalian maksa memaksakan minjem 1 juta karena nggak enak sama orang lain. Jangan seperti itu. Yang terjadi sekarang tahlilan. Bapak juga NU tahu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin jelas tarku taqallub itu wajibun, meninggalkan sesuatu yang sangat memberatkan kita itu wajib. Dulu Bapak pernah membacakan kitab Ihya ya tentang taqallub tuh. Cerita ini, sobat ini, bahkan ada yang lagi makan. Kalau taqallub bukan sesuatu yang wajib untuk ditinggalkan, saya akan berbagi makanan dengan, coba yang makan saja nih, yang makan. Dia hanya makan untuk dirinya, cukup untuk sepiring untuk dirinya. Yang itu nggak ada lagi. Kalau nggak makan itu dia kurang. Ada temannya lewat, sampai bilang dalam hatinya, ya Allah, ya tadi kalau meninggalkan yang memberatkan tarku taqallub itu bukan perkara yang wajib, saya mau nawarin makan bareng karena saya juga butuh. Akhirnya nggak nawarin gitu. Tapi dikarenakan yang lewatnya juga adalah seorang waliullah, mangga. Jadi tahu keretak hatinya, mangga silakan. Ya kita mah kan bahasanya, kita mah kalau sekarang lah bahasa basi lah ya. Kayaknya nggak mungkin lah. Ya memang mungkin ada lah beberapa orang. Kalau kita mah kan insya Allah lah uang kan ada, ya enggak? Ya nawarin, ayo makan bareng, ayo. Enggak paling gitu ya. Paling ya kalau kalian ya ada enggak sih yang begini? Ayo makan bareng, ayo duduk kok dia. Ada yang begitu tuh. Cuma sepiring duduk kabeh. Enggak kebagian. Aduh. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga yang disenangi oleh Imam Syafi'i di dunia ini adalah al-iktida'u bi thariqit tasawuf, manut taat pada jalan tasawuf. Jadi beliau senang sekali belajar untuk membersihkan hati dari berbagai penyakit hati. Kemudian yang terakhir, Imam Ahmad senang dunia ini 3 perkara. 1, mutaba'atun Nabi fi akhbarihi, senang mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Ada kesunahan ini beliau kerjakan, kesunahan ini beliau kerjakan, ini beliau kerjakan. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang kedua, wa tabarruku bi anwarihi, beliau senang tabarukan bi anwarihi, kelawan piro-piro nure Kanjeng Nabi. Ini artinya luas nih. Nah, artinya luas. Ngalap barokah terhadap nur-nurnya Kanjeng Nabi. Kalau Bapak terangkan ini waktunya nggak cukup ya. Intinya segala mukjizat yang dialami oleh Kanjeng Nabi, kemudian apa-apa yang disampaikan kepada oleh Kanjeng Nabi kepada para waliullah, ya, itu beliau dikerjakan. Intinya itu aja lah, simpel saja dulu. Kemudian yang ketiga yang dicintai oleh Imam Ahmad, wasuluku toriki asarihi, beliau senang untuk menempuh jalan para sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi. Intinya tidak hanya hadis-hadisnya Kanjeng Nabi,
tapi segala ucapan-ucapan para sahabat yang baik itu beliau ikuti. Ya. Ucapan sahabat, ucapan tabiin itu diikuti. Kalau asar itu para sahabat biasanya. Nah di sini radhiyallahu anil jami, mudah-mudahan Allah meridhoi kepada semua yang disebutkan tadi. Wa amidana bimidadani amin. Dan mudah-mudahan Allah menolong kita, ya, mudah-mudahan kita bisa termasuk ke dalam apa-apa yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Baru segini ya, udah mau adzan ya, udah adzan. Adzan jam berapa sekarang sih? Gak adzan tuh ya. Berarti hari ini nggak ngemanain dulu, karena tadi telat ya. Kalau besok jam 11 bisa nggak? Emang tadi mah ada pembagian mungkin ya? Besok ada pembagian lagi nggak? Nggak ada. Maksudnya yang SMP nggak usah. Salin cek bapak mah langsung di dia kumpul. Mas salin hula, dandan hula, kebedak hula. Ya kelamaan ya. Langsung aja di sini jam 11, jam 12 beres. Ya. Kalau pulang dulu, salin nanti pas salin gitu nantinya tuh. Kebablasan we. Bapak nanti udah Mas, nanti yang terakhir